Jadi kalau kalian lihat mungkin selama 100 tahun ini adalah wealth driver terbesar, yaitu public equity ya. Kalau kalian lihat public equity, maksud gue itu adalah apa? Maksud gue adalah saham dunia sebenarnya. Maksud gue public equity itu bukan BCA, bukan Astra, bukan ini. Tapi saham dunia sebagai aset kelas. Maksudnya apa? Dunia ini kan kita lihat bahwa kalau kita lihat 100 tahun ya, ini gue gambarin. Public equity itu mungkin begini. Oke? Ini asetnya selama 100 tahun. Apakah ada perusahaan yang bangkrut dan yang nggak bangkrut? Jawabannya ada gitu. Kayak misalnya tahun 2000 yang nomor satu di dunia itu perusahaannya bukan yang nomor satu sekarang. Kalau nomor satu sekarang kita tahu ya, Nvidia kan. Tapi di zaman sini ini pasti bukan Nvidia gitu. Pasti perusahaan udah nggak ada lagi sekarang. Tapi jawabannya kenapa naik terus? Karena ini adalah sebuah indeks yang diciptakan ya. Jadi kita sebutnya di sini World Index. Ini banyak ya agregator untuk bisa kasih indeks. Ini ada, kalau kalian tahu yang terkenal, MSCI, ada FTSE. MSCI itu MSCI World Index namanya. Indeks. Ini Global All Cap. Ya. Jadi ini banyak indeks providernya. Rata-rata return di sini itu kalau kita tariknya selama 100 tahun real inflation rate itu mungkin di sekitar 7% ya teman-teman. Jadi public equity ini dengan resiko dia bisa turun kayak gini, itu return CAGR-nya. Jadi compounded annual growth rate-nya. Rata-rata per tahun bisa bertumbuh sekitar 7%. Ini dari selama 100 tahun, 100 tahun terakhir. Nah, jadi aset kelas yang gue maksud tuh ini. Jadi kalau lu beli misalnya World Index ini, misalnya pakai ETF ya, kita sebutnya ETF pakai Vanguard punya, tickernya itu VT, itu lo akan dapat sekitar 7%. Ekspektasi return ke depannya kalau cuma taruh di sini, taruh terus tuh 7% ya. Jadi ini akan lu dapat semuanya, lu dapat Nvidia, lu dapat Microsoft, dapat Google ya, dapat Tesla dan semuanya. Jadi dia akan otomatis rebalance kalau World Index ini. Ibaratnya mungkin kalian ada pertanyaan. Ini kan sekarang 60% itu bobotnya di US. Ya, gimana kalau nanti US keganti? Jawabannya ini akan rebalance sendiri. Ya, nanti US-nya bakal diturunin, misalnya naik Cina. Nanti otomatis akan uangnya ke sini sendiri gitu. Atau misalnya Jepang naik, uangnya akan ke sini ya, akan ke Jepang. Atau misalnya negara-negara lain gitu loh. Jadi mereka akan otomatis di rebalancing sendiri. Jadi semua yang gue sebutkan di sini itu bukan single individual stock, bukan single individual bond, ya, tapi ini adalah aset kelas tuh maksudnya ini. Dan ini masih banyak yang nggak paham. Jadi kalau kalian lihat mungkin selama 100 tahun, ini adalah wealth driver terbesar, yaitu public equity, ya. Capital market yang biasa orang bilang tuh ini, gitu loh. Ini yang bikin kekayaan manusia itu jadi besar.